Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hagia Kopusi dengan NIM 122140059 dari kelas Jaringan Komputer RB. Di sini saya akan mempraktikkan tugas dari jaringan komputer, di mana ketentuan tugasnya yaitu di sini kita memakai protokol BGP atau EIGRP untuk protokolnya, dan di sini kita disuruh untuk bagian routernya itu kita memakai subnet prefixnya itu 30, dan network 123 nya itu kita menggunakan prefix 24, 25, dan 26. Di sini kita memakai konfigurasi routing dinamis atau DHCP, dan di sini saya akan memakai protokol EIGRP. Nah, oke, langsung kita langsung ke bagian praktikannya aja. Nah, di sini kita pertama-tama konfigurasi dulu untuk bagian servernya. Nah, di sini kita ke bagian config, terus kita bagian ke setting. Di sini kita taruh default gateway-nya 192.168.10.1. Di sini saya buat 10.1 dan DNS servernya itu 192.168.10.2. Nah, selanjutnya kita ke bagian host Ethernet. Nah, di sini kita masukin 192.168.10.3. Karena tadi udah 1.2, kita buat aja 10.3. Oke. Nah, subnet max-nya di sini udah 255, 255, 255, dan 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke service dan kita masuk ke bagian DHCP. Nah, untuk bagian DHCP ini ada server pool, tapi kita ingin membuat yaitu ada network 1, network 2, dan network 3. Tapi di bagian sini server pool itu merupakan default, jadi kita tidak bisa mengubah namanya. Jadi kita buat aja ini network 1 tapi dengan nama server pool. Nah, di sini jangan lupa ditekan on. Nah, di sini untuk default gateway-nya kita ubah dari 192.168.10.1. Dan di sini 192.168.10.2. Nah, di sini diubah nih 192.168.10. Ini kita buat aja IP address-nya itu dimulai dari 5. Nah, ini sebenarnya nggak usah diubah, cuman saya mikir ini kebanyakan 12 kita buat aja 20. Oke, langsung kita tekan save. Oke, udah ke save. Dan sekarang kita mau buat network ke 1 dan 2 nya. Nah, network 2 dan 3 maksud saya. Nah, network 2 kita buat network 2 nya. Di sini saya pakai IP address-nya itu 20.1 dan servernya 20.2 ya. Di sini kita ubah juga 20 dan kita add. Oke, untuk network 3 nya kita buat lagi. Di sini saya pakai 30.1 ya. Dan di sini kita pakai 30.2 dan di sini jangan lupa juga diubah 30. Kita add. Oke, setelah kita add kita extend aja. Baru kita lanjut ke bagian routernya. Kenapa ini masih merah? Karena kita belum menghidupkan ininya ya. Coba kita klik dan config. Di bagian fast Ethernet 0/0 kita belum hidupin. Kalau kita hidupin dia bakal jadi hijau seperti itu. Oke, kita hidupin dulu ya semua ya. Oke, kita hidupin dulu. Kita hidupin dulu. Oke, kalau udah hidup, supaya dia cepat hijaunya, itu kan masih ada kuningnya. Kita klik aja yang percepat ini. Oke, dia udah hijau. Nah, sekarang kita mengkonfigurasi router node. Nah, di sini kita ke bagian serial yang maaf, sebelumnya kita buat dulu kabelnya. Kita sambungkan dulu antara ini router 0 dan router 1-nya memakai yang namanya serial DC. Nah, kita klik aja dari serial 2.0 ke serial 2. Nah, baru kita konfigurasi ke bagian serial 2 nya. Nah, di sini kita masukin aja 192.168. Kita buat aja 1.1 ya. Oke, 255 dulu. Selanjutnya kita ke bagian router 1.
lupa di on kan. Terus yang di sini kita pakai server 3.0, kita konfigurasi 192.168 terus 2 titik. Oke, jangan lupa di on kan. Nah, setelah itu kita sambungkan lagi router 2 ke router 0 ya. Oke, pas tadi memakai serial 2.0 ke serial 3.0. Nah, di sini kita konfigurasi yang serial 3.0 nya memakai IP address 192.168 pakai 3.1 ya. Jangan lupa di on kan. Di sini kita on kan lagi di bagian serial 3.0. Ini udah serial 2.0. 192.168 on kan. Oke, kalau udah di on kan, kita lanjut ke CLI nya. Sebelum kita CLI, kita RIP kan dulu. Nah, dari RIP ini kita add 192.168.10.0. Kenapa 10.0? Karena di sini kan kita memakai 10.0, 10.1, 10.2 ya. Nah, jadi di sini kita pakai 10.0 untuk gateway-nya tuh. Oke, baru kita add. Nah, baru kita tambahin lagi 192.168.1.0. Kenapa 1.0? Karena dari ini router 0 dan router 1 tadi kita pakai 1.1, 1.2. Nah, di sini kita pakai 1.0. Kita tambahin. Nah, selanjutnya kita pakai lagi 192.168.1.0. 3.0. Kenapa 3.0? Karena ini router 0 ke router 2 gitu. Karena kan kita tadi pakai router 0 itu 3.1 dan router 2 itu 3.2, maka kita buat pakai 3.0. Oke, kita add aja. Nah, udah selesai nih. Kita konfigurasi juga yang bagian yang lainnya, router satunya. Nah, untuk router satunya itu kita tambahin. Nah, ini kan di bawah ini kan kita buat jadi ini 10. Nah, di network kedua itu berarti 20.1, 20.2 kan. Nah, jadi kita masukin 192.168.20.0. Oke, kita add. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi 108. Router 1 ke router 0 itu berarti kan 1.0. Add kan. Terus 192.168 router 1 ke router 2 itu berarti berapa? Berarti 2 ya. 0. Add. Nah, selesai. Untuk fast Ethernet satunya udah belum? Oke. Oke, nanti ya. Oke, di sini kita lanjutin lagi untuk buat RIP-nya. Jadi 192.168.30.0 kita add lagi. 192.168 yang di sini 2 ke 0 itu berarti 3 ya. 3.0 kita add kan. 192.168 berapa tadi? 2 ya. Router 2 ke router 1 berarti 2.0. Oke. Kalau sudah semua kita buat RIP-nya, sekarang kita konfigurasi. Selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi untuk router 0-nya. Di sini kita ke bagian config dan ke bagian fast Ethernet 0.0-nya. Di sini kita gunain 10.1 di sini, karena di sini ada 10.1 dan subnetwork itu. Dan untuk bagian router satunya kita config lagi untuk internet fast Ethernet 0.0-nya. Di sini kita pakai 20 untuk network 2-nya. Di sini network 2-nya dan router 2-nya di sini untuk fast Ethernetnya kita gunain 30 karena dia sebelah kanan ya network 3-nya, jadi 30.1. Nah, sekarang kita akan ke bagian untuk config helping address-nya. Nah, untuk helper address-nya itu kita ke bagian router 0, baru kita ke bagian CLI, terus kita ketik aja exit, baru kita enter. Nah, di bagian router ini kita ketik aja n, baru kita config terminalnya. Nah,
bagian config terminal ini kita masukin integer untuk FA0 nya. Nah di sini kita masukin IP helper address-nya 10.192.168.10.3. Kenapa 10.3? Karena default gateway-nya di server ini kita pakai 10.3. Oke, kita enter aja, baru kita exit. Nah, selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian satunya sama kayak tadi. Kita ke bagian CLI, baru kita exit aja. Exit, baru kita enter, baru kita end, baru konfigurasi config terminalnya, baru kita masukin integer FA0/0 nya, baru kita masukin IP helper address-nya helper address 192.168.10.3. baru kita exit aja. Oke, selesai router 1. Selanjutnya kita ke router 2. Untuk router 2 ini kita ke bagian CLI, terus kita exitkan aja, exit. Nah di bagian ini kita enter aja, baru kita end, baru kita config lagi terminalnya, dan di sini kita masukin lagi integer FA0/0 nya, kita masukin IP helper address-nya 19.8.10.3. Oke, udah selesai ini kita buat helper address. Dan sekarang kita mau menyesuaikan sama ketentuan tugas, dimana router subnet ini tuh prefix 30 dan network 123 nya itu menggunakan prefix 24, 25 dan 26. Nah, oke. Dan di sini kita kan belum menyesuaikan nih DHCP-nya juga belum nih. Nah, di DHCP ini untuk network satunya itu udah benar 255.255.0 karena dia merupakan prefix 24. Dan untuk yang DHCP network 2-nya di sini masih 255.0, kita ganti menjadi 1. Kalau kita lihat dari modul ya, kita menggunakan 128 dari prefix 25. Nah, berarti kita menggunakan 128. Baru kita jangan lupa tekan send. Nah, untuk bagian network 3-nya itu kita menggunakan prefix 26. Prefix 26 itu pakai 192. Nah, di sini kita tambahkan 192, kita save untuk network 3-nya. Oke, selesai. Nah, di sini setelah itu bukan hanya di server itu yang kita konfigurasi, tapi di bagian untuk router 0-nya kita ke bagian config, terus ke bagian fast ethernet 0-nya. Fast ethernet 0-nya kita udah pakai yang 24 di sini, network satunya. Nah, di sini udah, kita mengarah kabelnya ke sini nih. Yang ketiga itu network 1, di sini kita pakai subnet mask-nya 0. Dan jangan lupa untuk ketentuannya itu kita memakai router itu subnetnya itu /30. Oke, berarti kita masukin ke serial 2-nya. Di sini kan masih 0, kita ganti jadi 252 yang merupakan prefix 30. Dan di sini kita ganti jadi 252 juga. Oke, selanjutnya ke router 1. Untuk router 1 ini kita ke bagian fast ethernet 0. Nah, di sini kita masih belum ubah, kan kita disuruh untuk mengubah jadi /25. /25 itu berarti kita pakai 128. Berarti ini 128. Untuk yang ininya jangan lupa diubah, untuk subnet routernya kita pakai 30 ya. Prefixnya diubah. Oke, 2002. Nah, selesai. Baru kita ke bagian router 2. Router 2 itu kita ke bagian ke fast ethernet dulu. Nah, di sini kan kita pakai prefix yang 26, berarti 192. Nah, untuk serial 2-nya kita juga pakai 252 karena di routernya itu /30. Oke, selesai. Nah, oke, selanjutnya itu kita ke bagian device-nya. Nah, pertama kita buat device itu jadi DHCP. Untuk bagian PC0 kita DHCP dulu ke bagian desktop, terus ke bagian configuration, baru ke DHCP. Successful. Dan kita lihat sini subnet max-nya 255.255.250 dan
default gateway itu ada 10.1. Oke, selanjutnya kita bagian ke ini, kita samain juga desktop, ini configuration, baru DHCP. Nah, oke, successful. Dan selanjutnya ini untuk PC2 itu kita pakai DHCP, seharusnya dia itu prefixnya jadi 25. Nah, di sini kita lihat sebenarnya maksnya itu 128 dan sukses. Oke, selanjutnya untuk PC3 nya kita jangan lupa untuk DHCP juga. Oke, successful. Dan di sini harusnya prefixnya adalah 26. Kita coba DHCP dan 26 benar. Dan untuk yang ini kita DHCP lagi dan 102. Oke, udah benar ya. Oke, dan untuk pengeceknya untuk subnet dari router itu kita lihat situ ada 130, yang berarti router itu memakai 130. Dan di sini kita lihat, kita arahin aja mouse kita ke device-nya, dan situ kita memakai prefix 24, di sini kita memakai prefix 25. Nah, sekarang kita mau uji UDP-nya, PDU. Dan di sini kita uji yang mana ya? PC4 sampai PC1. Oke. Di sini kenapa file? Karena tabel RAP-nya itu masih belum kebaca ya di sini. Kalau misalnya kita ulang lagi nih, ini pasti successful. Tuh. Caranya itu mungkin dari saya itu mungkin mempercepatkan ini ya, waktunya. Kita klik aja sampai banyak banget ya. Nah, kita terus klik. Oke, mungkin bisa ya sekarang. Kita coba di bagian yang ini. Oke, berarti harus dibaca oleh table RAP-nya. Kalau kita bisa lanjut lagi, dia akan successful. Nah, di sini kita juga coba lagi di sini. Untuk sini successful. Jadi mungkin semuanya udah ini ya, ada kebaca sama tabel RAP-nya. Oke, ini masih valid. Kita coba lagi. Successful. Oke. Kita sekarang coba ping-nya ya. Kita ke bagian terminal. Bagian ke command stop pin kan. Kita mau pingin tadi yang IP dari PC0 coba. IP PC0 tadi kita pakai config-nya tuh. Nah, kita pakai IP configuration tadi itu ada 192, 168 dan 96. Kita coba dari PC4 ke PC0, kita uji tes gitu. 192, 168, 10, 36. Dan dia akan baca karena reply. Oke. Dan akhirnya berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya perhatikan ya teman-teman. Sekian.